Susanti dengan NIM 90300119001 selaku anggota kelompok 3 akan menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kepulauan Selayar. Tujuan bersama selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bupati Kepulauan Selayar memutuskan atau menetapkan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Bab 1. Ketentuan umum. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan yang pertama, daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kedua, pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang ketiga, bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. Yang keempat, dengan perwakilan rakyat daerah atau DPRD selaku Dewan Perwakilan Rakyat Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang kelima, Badan Penyelenggara Pembangunan Daerah atau BAPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang keenam, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Yang ketujuh, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Musrembang adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan RPJPD. Bab 2. Asas dan tujuan. Yang pertama, pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah disusun dan diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan umum, pemerintahan, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. 4. Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan musyawarah bertujuan untuk yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan peran serta masyarakat. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradelia Fajrianti dari kelompok 3 dengan NIM 903119006. Saya akan melanjutkan rencana pembangunan jangka panjang Kepulauan Selayar. Yang pertama, bab 3, prinsip perencanaan pembangunan daerah. Pada pasal 3, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi alam yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Lalu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, pasal 5 yang pertama, perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam daerah. Yang kedua,
Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Bapeda dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang ketiga, perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 salah satunya meliputi yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya pasal 6 yaitu RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang memacu pada RPJP nasional dan RPJP provinsi. Kemudian pada bab 5 tahapan rencana pembangunan daerah pada pasal 9 yaitu tahapan rencana pembangunan daerah meliputi yang pertama penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang terakhir evaluasi rencana. Kemudian pada pasal 10 yang pertama penyusunan penetapan RPJPD dilakukan meliputi urutan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrembang, perumusan perancangan akhir, dan yang terakhir adalah penetapan. Dan yang terakhir pada pasal 11 yaitu RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan musrembang, penyusunan rancangan, dan akhir rencana pembangunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniati dari kelas Ilmu Ekonomi A dengan NIM 9030119016. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya yaitu bab 6, penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Pasal 12, Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJPD. RPJPD memuai visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPD nasional dan RPJPD provinsi, serta memperhatikan kondisi daerah. Dalam penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bapeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. Pasal 13, musrembang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3. Musrembang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD. Musrembang dilaksanakan oleh Bapeda dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan. Pelaksanaan musrembang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 14. Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil musrembang. Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Rancangan akhir RPJPD disampaikan kepada RPJPD dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang RPJPD paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Pasal 15. DPRD bersama Kepala Daerah memberi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD. RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan gubernur. Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang RPJPD paling lama 1 bulan kepada gubernur dengan tebusan kepada menteri. Bupati menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJPD kepada masyarakat. Bab 7, ketentuan penutup. Pasal 43. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 7 Oktober 2010. Bupati Kepulauan Selayar dengan ini bertanda tangan Syahrir Wahab. Diundangkan di Benteng pada tanggal 7 Oktober 2010. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ini bertanda tangan Zainuddin. Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010 nomor 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Herianto, NIM 90300 117071. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai RPJMD Kabupaten Selayar tahun 2016 sampai tahun 2021, di mana RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih yang dituangkan ke dalam strategi pembangunan dan program kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang disusun dengan berpedoman dengan RPJPD dan RPJPN. Kemudian dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Selayar itu yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, lembaran tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 1822. Kemudian yang kedua itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, lembaran negara Indonesia tahun 2003 tentang keuangan negara, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4389. Kemudian aspek geografi dan demografi. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km persegi dan luas wilayah laut 9.146,66 km persegi dengan panjang garis pantai yaitu 670 km persegi. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar itu yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Selat Bira. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kemudian sebelah selatan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Nama saya Muhammad Irfan Gunepi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Selayar. Pertama, visi ini dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan daerah dan isu strategis nasional dan provinsi, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Selayar tahun 2005 sampai 2025. Pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan adalah terwujudnya masyarakat maritim yang sejahtera, berbasis nilai keagamaan dan kultural. Dalam rumusan visi ini terdapat 3 pokok visi, yakni pertama, masyarakat maritim sejahtera, yang kedua, nilai keagamaan, dan 3, nilai kultural. Masyarakat maritim yang sejahtera adalah perwujudan visi yang hendak dicapai. Nilai keagamaan dan nilai kultural adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan. Masyarakat maritim yang sejahtera mengandung 2 pengertian kondisi, yakni masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai masyarakat maritim dan masyarakat Kepulauan Selayar sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam pokok visi ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat, dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan sosial.
keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam, serta produktivitas. Misi ini, yang kedua, misi dalam rangka perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2016 sampai 2021, sebagaimana dikemukakan di atas, ditetapkan ada 7. Yang pertama itu mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan bagai kehidupan beragama, membangun pusat kajian agama dan budaya, mendorong pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah, memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Yang kedua ada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan. Misi ini mencakup upaya-upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif, dan menerapkan e-government dalam peningkatan pelayanan publik, meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparatus sipil negara, serta penerapan sistem punishment and reward, meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat, menjaga dan memelihara ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat, melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu dan membangun kesadaran politik serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Misi ini berfokus pada upaya-upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kualitas manusia. Yang keempat adalah mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata. Yang kelima ada yakni mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Misi ini berfokus pada peningkatan posisi tawar dan letak strategi wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber kemaritiman dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keenam ada mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing serta pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Misi ini berfokus pada upaya-upaya peningkatan produktivitas dari bidang usaha ekonomi yang berkembang, khususnya yang berbasis kerakyatan. Yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan. Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Yang terakhir, tujuan dan sasaran, di mana tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, secara skematik, keterkaitan antara visi misi dengan perumusan tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramawati dari kelas Ilmu Ekonomi A. NIM saya 90300119011. Saya salah satu anggota dari kelompok 3 yang akan membahas tentang RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas latar belakang RKPD tahun 2017. RKPD tahun 2017 memuat prioritas pembangunan daerah yang mengacu RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 sampai 2021. RKPD tahun 2017 tidak hanya memuat prakarsa dalam menjawab isu strategi pembangunan daerah, tetapi juga mempertimbangkan dinamika perubahan di lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Adapun tema RKPD tahun 2017 adalah akselerasi penyelenggaraan pelayanan publik demi mewujudkan masyarakat maritim yang sejahtera menuju daya saing daerah.
Kedua, dasar hukum penyusunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketiga, hubungan antar dokumen. Pola perencanaan pembangunan daerah sama dengan pola perencanaan pembangunan nasional, yakni RPJP nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP daerah. Selain itu, RPJM nasional menjadi pedoman penyusunan RPJM daerah, dan RKP nasional menjadi acuan pula dalam penyusunan RKPD daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang. Keempat, sistematika penyusunan RKPD. Bab pertama, pendahuluan. Bab 2, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu. Bab 3, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. Bab 4, prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Bab 5, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Dan bab 6 adalah penutup. Adapun maksud dan tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 disusun dengan maksud: pertama, menyediakan acuan resmi bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2017. Adapun Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta menciptakan efisien alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta integrasi peran dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas dalam mewujudkan pembangunan sektoral dan perkuatan pembangunan kewilayahan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Bab 2, kami membahas evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu, menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2015 dan permasalahan pembangunan daerah dengan sub-bab sebagai berikut. A. Gambaran umum. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. B. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan atau bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan laporan sampai dengan triwulan 4 tahun 2015 dan target program atau kegiatan RKPD tahun 2016. C. Permasalahan pembangunan daerah. Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi. Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan pengelolaan potensi unggulan daerah. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dibaca oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Amalia dengan NIM 90391 akan menjelaskan tentang RKPD. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2017 berpedoman pada RPJMD Sulsel tahun 2013-2018, terutama program prioritas pada RKPD tahun 2017. Arahan kebijakan pada RPJM ketiga dari RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025, serta tetap memperhatikan isu strategis. Adapun program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif berdasarkan
program di atas disajikan dalam tabel sebagai berikut. Lampiran Rencana Kerja SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017. Penutup, fokus RKPD tahun 2017 adalah akselerasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagai fondasi bagi pelaksanaan kesuksesan program dan kegiatan yang menjadi janji dan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat, maka dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang, seperti pramusrembang desa kelurahan, musrembang kecamatan, pramusrembang kabupaten, dan musrembang kabupaten. Dengan terlaksananya penyusunan RKPD tahun 2017, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2017 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam upaya sinkronisasi atau sinergitas, pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD provinsi dan APBN, dan sumber lainnya. Setiap SKPD harus membuat rencana kerja atau renja yang dapat menggambarkan sinergitas program kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai materi RKPD Kabupaten Selayar bab ketiga, yaitu Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah. Bagian ini mengemukakan tentang arah nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP nasional, RKPD provinsi, dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD atau RPJPD kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditunjukkan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016. Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor perekonomian yang memiliki peranan terbesar kedua adalah sektor jasa, serta sektor ketiga perdagangan hotel dan restoran. Sementara itu, sektor industri berada di urutan ke-6 berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung mengalami peningkatan dikarenakan dukungan pemerintah terhadap tumbuh kembangnya sektor bangunan dan sektor lainnya tanpa mengabaikan sektor pertanian sebagai basis perekonomian yang berkontribusi besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara rata-rata, perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 8-9%. Arah kebijakan keuangan daerah Pengoptimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan terkait pendapatan, pembiayaan serta belanja daerah Kepulauan Selayar diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah, stimulasi untuk meningkatkan investasi swasta, upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang rasional dan realitas, peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Arah kebijakan belanja daerah merupakan kebijakan
merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya bab 4. Realitas dan sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005 sampai 2025 dengan tetap memperhatikan evaluasi RKPD tahun 2016. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2017 dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional yang termuat dalam RPJPM tahun 2015 sampai 2019. Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah dalam RPJPD tahun 2005 sampai 2025, yaitu Selayar sebagai kabupaten maritim, terdepan, mapan, mandiri, dan berkelanjutan. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 sampai 2021 yaitu mewujudkan masyarakat maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan kultural. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.